Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pembahasan soal bahasa Indonesia sesi yang kedua dari MGMP Bahasa Indonesia. Kita akan bahas soal nomor 11 sampai nomor 20. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut. Kalau ada perbedaan penggunaan bahasa, Bapak lebih condong untuk mencari jawabannya dulu. Di sini adalah istilah resmi, kemudian bahasa baku, tidak baku, kosakata daerah, kemudian ada istilah asing. Itu yang paling mudah dicari adalah istilah asing. Tapi di sini tidak ada istilah asing di teks pertama. Malah ada istilah gandon. Kemudian ada istilah meriam bumbung. Itu istilah dolanan Jawa ya. Itu berarti di situ ada kosakata dari bahasa daerah. Egrang, batok. Batok itu kan tempurung kelapa, itu kan dari bahasa Jawa. Di sini ada istilah bahasa Jawa. Kemudian otomatis jawaban yang kedua harus ada istilah ilmiah. Apa itu istilah ilmiah? Istilah ilmiah adalah kata yang bersifat keilmuan. Jadi secara ilmu memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Berarti seperti itu ya. Indonesia disusun rangkaian gunung api. Kondisi itu terbentuk dari proses magnetik. Di situ ada kata magnetik. Kemudian ada tektonik, kemudian ada aktivitas. Itu istilah keilmuan atau istilah ilmiah. Kemudian ada ini hidrotermal, otomatis jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 12. Sama. Ketika perbedaan pola penyajian, Bapak lebih suka untuk melihat jawabannya dulu. Di sini urutan tempat. Tempat itu berarti kan misalnya di lapangan, kemudian di kamar, kemudian pola urutan waktu. Waktu itu berarti kan pukul 6, pukul 7 seperti itu ya. Kemudian umum khusus itu berarti seperti kalau paragraf itu dimulai dari umum, kemudian khusus penjelas seperti itu. Kemudian ada urutan waktu, itu hampir sama dengan B. Kita cari yang tempat dulu. Kami berangkat dari Bandung. Di situ memang ada kata dari Bandung ya. Itu ada tempat, tapi di sini lebih ke hari Minggu, pukul ini, kemudian menunjukkan pukul 10. Kemudian ini ya, pukul 6 pagi, kemudian pukul 10, kemudian pukul 11. Ini berarti lebih ke urutan waktu. Otomatis kalau urutan waktu, jawaban D juga bisa. Untuk itu berarti di teks kedua itu harus ada pola urutan ruang atau hubungan sebab akibat. Untuk hubungan sebab akibat sama di nomor atas tadi. Sebab akibat itu ditandai dengan kata hubung, karena, sehingga, kemudian sebab, akibat, seperti itu ya. Berarti harus ada seperti itu atau pola ruangan. Sabun mandi memiliki kandungan kimia. Di sini tidak ada pola urutan ruangan. Seperti minyak bumi dan natrium, sulfat juga dapat menyebabkan pencemaran. Ini menyebabkan, berarti ada hubungan sebab akibat. Kemudian di sini ada kata sehingga. Sehingga itu berarti tanda hubung sebab akibat. Kemudian karena, seperti itu ya. Berarti jawabannya betul B. Kemudian lanjut ke sini. Maaf. Bukti tokoh watak aku berwatak malas. Aku berwatak malas. Kita lihat jawabannya. Ibu masuk ke kamarku. Di sini tidak ada penggambaran watak ya. Membawakan aku segelas susu dan sepiring makanan buatku. Di sini tidak ada bukti bahwa aku berwatak malas. Matahari sudah di atas kepala, tetapi aku masih saja nyaman. Di atas kepala itu berarti bukti bahwa sudah siang hari. Jadi di sini ada siang hari, tapi aku masih saja nyaman di kasur busa yang empuk. Sudah siang masih di kamar. Itu berarti bukti bahwa aku pemalas. Tugas sekolah daring sudah menungguku untuk dikumpulkan. Sekolahnya, tugasnya sudah dikumpulkan, namun tangan ini berat untuk mengerjakannya. Kenapa berat? Itu karena malas. Berarti jawabannya 3 dan 4. Berarti jawabannya di sini C. Lanjut soal nomor 14. Peristiwa yang dialami adik.
Kita lihat pertanyaannya, paragrafnya dulu. Peristiwa yang dialami adik. Adik pintar bermain gitar. Ayah dan ibu memasukkan adik ke tempat les supaya kegemarannya berkembang. 2 kali seminggu adik ke tempat les. Tetapi ada satu hal yang membuat kami cemas. Adik tidak mau memakai masker. Jadi di sini 2 kali seminggu adik ke tempat les. Kemudian adik tidak pernah mau memakai masker. Jadi ada pandemi tapi adik tidak mau memakai masker. Pagi tadi adik demam. Kemudian di sini ada kata kunci adik demam. Ayah berinisiatif memeriksakan adik ke rumah sakit. Setelah melewati pemeriksaan, dokter mengatakan adik positif COVID-19. Di sini adik itu les 2 kali seminggu, tidak pernah pakai masker, akhirnya terkena COVID-19. Kita lihat peristiwa yang dialami adik. Adik terkonfirmasi COVID-19 dan harus dikarantina. Ya, itu memang peristiwa tapi belum lengkap ya. Adik demam, setelah diperiksa negatif COVID-19. Ini salahnya di sini ya. Ini salah karena di sini negatif padahal adik positif. Adik pintar bermain gitar dan masuk menjadi anggota grup band. Memang adik bermain gitar tapi tidak masuk menjadi anggota grup band. Ibu membawa adik ke rumah sakit. Yang membawa adik itu bukan ibu tapi ayah. Berarti jawaban D, ibu salah. Berarti jawabannya adalah A. Mudah ya anak-anakku. Jadi untuk mencari itu harus kita baca pelan-pelan semuanya. Alasan tokoh ayah mengubah keputusannya. Kita baca dulu. Ayah, kalau aku tidak segera menjawab bukan karena aku menolak, tetapi aku terlalu gembira. Jadi di sini aku terlalu gembira. Kata kuncinya aku terlalu gembira. Sudah lama aku ingin berlibur ke Semarang, di rumah tante di Taku ini. Oho, di sana tak ada macam-macam aturan ketat. Jadi aku itu senang di sana karena tidak ada aturan ketat. Jadi di rumah itu mungkin aku terlalu ketat. Semula kami berencana hanya tinggal 2 hari di Semarang, hari Sabtu dan Minggu. Ternyata nenek masih rindu padaku. Setelah di situ cuma 2 hari, ternyata nenek masih rindu. Nenek meminta kami tinggal 2 atau 3 hari lagi. Kemudian nenek meminta kami untuk tinggal 2 atau 3 hari lagi. Nah, saat itu ayah keberatan, tetapi kata-kata nenek yang menyentuh hati membuat ayah berubah. Jadi tokoh ayah itu mengubah keputusannya karena apa? Karena kata-kata nenek yang menyentuh hati bahwa nenek itu masih kangen. Kita lihat jawabannya. Tega melihat nenek bersedih. Karena di situ berubahnya itu karena tidak tega. Berarti kata tega di sini membuat jawaban A salah. Permintaan dari anaknya yang masih ingin berlibur, bukan permintaan dari anaknya. Jawaban B, kalimat kata itu salah. Karena bukan permintaan anaknya tapi permintaan nenek. Permintaan nenek untuk menunda pulang karena masih rindu, ada ya. Itu nenek itu pengen menunda pulang karena masih rindu. Berarti jawaban C bisa jadi. Ya, jawaban C bisa jadi. D, keinginan anaknya untuk tidak ingin ada macam-macam aturan ketat, bukan tidak ingin ada aturan ketat ya, tapi karena apa? Nenek masih rindu. Berarti keinginan anaknya ini yang membuat jawaban salah. Lanjut ke soal nomor 16. Latar tempat pada kutipan teks tersebut. Ya, di sini latar tempat. Latar cerita itu ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Kita lihat ya. Kita baca dulu. 1. Dengan memberanikan diri, aku pun bertanya, apa ibu kenal dengan seorang anak bernama Erik yang dulu tinggal di sana itu? Ia menjawab, silahkan masuk nyonya, kalau Anda ibunya Erik, sungguh Anda tidak punya hati.
yang membuka pintu tempat tinggalnya. Di sini ada pintu tempat tinggalnya. Di sini ada tempat ya, pintu tempat tinggalnya. Kemudian di sini ada. Kemudian kita lihat kalimat kedua ya. Berarti kalimat pertama bisa jadi dua. Tolong katakan di mana ini sekarang. Di mana ini sekarang, tapi tidak jelas di mana tempatnya. Berarti kalimat kedua tidak ada. Aku berlari memeluk tubuhnya yang bergetar keras. Nyonya, semua sudah terlambat. Sehari sebelum Nyonya datang, Erik telah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di kolong jembatan. Ini sehari sebelumnya. Di kolong jembatan itu ketika jasadnya ditemukan. Jadi bukan pada saat peristiwa saat ini terjadi. Berarti ini jawaban ini bukan jawabannya ya. Ini bukan latar tempat, karena ini latar yang kemarin ketika Erik ditemukan. Erik, maafkan ibu nak, aku sungguh menyesal mengapa Erik dulu ku tinggalkan. Berarti jawabannya ada di kalimat pertama A gitu ya. Kenapa jawabannya bukan D? Karena itu bukan tempat yang terjadi saat ini. Nomor 17, cara pengarang menggambarkan tokoh. Kita baca. Beru, sisakan makan untuk adikmu ya. Jadi di sini perbuatan tokoh. Perbuatan tokoh itu berarti hampir sama dengan tingkah laku tokoh ya. Orang itu mengendap-endap, kemudian mengambil barang, itu berarti perbuatan. Itu berarti di situ barang orang lain. Berarti watak tokohnya di situ adalah jahat atau pencuri gitu ya. Dialog para tokoh, dialog itu berarti penggambaran wataknya dari dialog. Kamu tahu nggak si Riko itu suka ngambil barang loh. Iya toh, berarti dia pencuri ya. Itu dari dialog. Kemudian jalan pikiran tokoh. Jalan pikiran itu berarti hati tokoh. Ada mobil, itu kuncinya kok ada di situ. Nah, itu di situ jalan pikiran tokoh. Penjelasan pengarang berarti pengarang yang ngomong. Kita baca ya. Beru, sisakan makanan untuk adikmu ya, jawab ibu kepada Beru. Beru pura-pura tidak mendengar perkataan ibunya. Ia tetap asik makan dengan lahapnya sampai tidak menyisakan makanan sedikit pun untuk adiknya. Ibu Beru jengkel karena Beru berhati batu. Yang ngomong Beru berhati batu itu adalah pengarang. Jadi watak tokoh Beru adalah berhati batu. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 18. Kutipan cerpen tersebut merupakan tahapan alur. Tahapan alur di situ ada pengenalan, kemudian pengenalan itu berarti asal mula cerita ya. Berarti bisa pengenalan itu bisa tempat, bisa waktu. Misalnya kalau tempat itu di suatu desa itu berarti tempat. Kemudian kalau waktu pada suatu sore gitu, atau misalnya jati diri tokoh, ada seorang anak bernama Ali, wajahnya sangat ganteng ya, itu pengenalan tokoh. Kemudian penyelesaian itu berarti akhir dari cerita. Peleraian itu sebelum penyelesaian. Klimak itu berarti puncak dari masalah. Kita lihat dahulu pada zaman Nabi Sulaiman, di situ ada kata dahulu. Dahulunya kenapa? Pada zaman Nabi Sulaiman di situ hidup banyak lebah. Salah satu di antaranya adalah Dodo. Dodo adalah anak lebah. Jadi menjelaskan bahwa Dodo itu adalah anak lebah. Di situ berarti ada pengenalan. Di sini belum ada konflik. Berarti di sini ada jawabannya apa? Pengenalan. Soal nomor 19. Simbol kunci. Simbol kunci itu bisa bermakna saksi hidup, bisa bermakna lagi penutup kasus. Tapi kita lihat jawaban soalnya pernyataannya dulu. Polisi segera bertindak dengan cepat. Kasus pencurian disertai dengan pembunuhan yang menimpa sebuah keluarga itu memang sangat tragis. Semua dibunuh perampok kecuali seorang remaja berusia 13 tahun yang kini kritis di rumah sakit. Tenaga medis berusaha sekuat tenaga menyelamatkan nyawa remaja itu karena ia satu-satunya kunci yang bisa mengungkap. Jadi kunci itu kan makna sebenarnya denotasinya untuk membuka pintu. Kemudian di sini kuncinya itu kan remaja, berarti itu bermakna konotasi. Jadi remaja itu bisa mengungkap kasus, bisa membuka kunci. Berarti nek penutup kasus jelas salah ya karena mengungkap. Berarti nek keamanan juga bukan, komitmen bukan, berarti saksi hidup. Jawabannya B. Soal nomor
20. Kita baca soalnya dulu. Amanat yang benar dari kutipan cerita tersebut. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Singa, sang raja hutan yang ganas membuat peraturan. Pada hari pertama peraturan itu diberlakukan, datanglah seekor kelinci. Sambil terengah-engah, kelinci itu minta maaf kepada sang singa yang ganas itu. Maaf sang raja, saya datang terlambat. Ada singa lain yang tadi memburu saya, kata si kelinci. Kemudian singa yang ganas itu mengangguk-anggukkan kepala dan langsung menyahut, mana singa yang mengejarmu? Akan kuhabisi dia sekarang juga. Ya sang raja, dia ada di dalam sumur itu. Seisi hutan akhirnya lega. Berkat kecerdikan kelinci, sang singa yang ganas itu masuk ke dalam sumur dan tidak ada lagi pemangsa di hutan itu. Itu jadi ceritanya sang raja hutan itu suka memangsa binatang. Akhirnya semua binatang tidak nyaman. Kemudian kelinci punya cara seperti itu. Amanatnya, 1. Sebaiknya tidak usah memaksakan diri jadi pemimpin masyarakat. Di situ tidak ada yang berminat atau ingin menjadi pemimpin. Berarti tidak usah memaksakan diri menjadi pemimpin, membuat jawaban A salah. 2. Janganlah menjadi pemimpin yang semena-mena terhadap rakyatnya. Di situ sang raja singa itu suka memangsa binatang lain sehingga dia semena-mena, sehingga rakyatnya menjadi tidak nyaman. Janganlah menjadi pemimpin yang semena-mena. Betul ya? C. Hendaklah selalu menjalankan tugas dengan penuh teliti dan keyakinan. Di sini tidak ada tugas. Tidak ada raja itu menugasi apa atau apa, itu tidak ada. Berarti bukan. Hendaklah selalu menjalankan tugas itu bukan jawabannya. 4. Janganlah memanfaatkan kekuasaan dalam mengemban amanah. Jadi ini sang raja yang sang singa itu kan jadi raja, tapi dia memanfaatkan kekuasaannya. Berarti jawabannya 1 dan 2 dan 4. Seperti itu ya anak-anakku. Kita bahas soal nomor 11 sampai 20. Untuk soal nomor 20 dan 30 kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.